teman-teman, perkenalkan nama saya Petricina Nasriati, NPM 24103210 dari kelas 2024E tingkat 1 semester 2. Saya salah satu mahasiswi Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kepada kakak, silahkan memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Sherly. Langsung saja kakak, pertanyaannya itu dapatkah kakak menceritakan secara rinci pengalaman kakak ketika pertama kali mengalami bullying dan bagaimana perasaan kakak saat itu? Oke. Jadi pertama kali saya mendapat bully itu waktu saya pertama kali pindah di Ruteng, waktu saya SD kelas 5. Jadi bullying itu saya dapatkan ketika saya melakukan perkenalan nama di depan teman-teman. Jadi teman-teman membuli saya itu karena logat saya, karena saya kan pindah dari Lembor dan pindah dari Lembor dan pindah ke Ruteng. Jadi saya membawa logat atau bahasa atau dialek saya itu dari Lembor itu ke Ruteng. Jadi teman-teman SD saya itu membuli saya karena logat saya. Saya itu dibully, bukan hanya dibully oleh teman kelas, tapi dibully dari kelas 1 SD sampai teman-teman kelas 6. Saya juga mendapat bully dari guru itu dalam bentuk ejekan gitu. Jadinya dampaknya itu saya jadinya takut untuk berbicara. Saya kan di sekolah sebelumnya kan saya kan salah satu murid yang berprestasi. Jadi waktu saya pindah di Ruteng di SD tersebut, nilai akademik saya itu menurun karena itu tadi saya itu takut berbicara di teman-teman maupun di depan guru. Setiap kali guru memberikan pertanyaan itu sebenarnya saya bisa menjawab, tapi saya ragu-ragu karena saya takut ditertawakan oleh teman-teman karena logat saya. Kemudian selama kelas 5 itu karena dampak dari bully tersebut saya jadinya malas ke sekolah. Saya sudah terkena penyakit lambung sejak kelas 5 SD karena efek dari stres karena dibully oleh teman-teman. Bahkan saya juga pernah dibully oleh teman-teman sampai dilempar cicak yang masih hidup dan dimasukkan ke dalam baju saya sampai saya pingsan. Kemudian saya malah ke sekolah, jadinya saya kena tegur dari guru. Saya pernah mau dipindahkan lagi oleh guru wali kelas saya karena itu tadi saya hampir 3 bulan saya tidak pergi sekolah. Pertanyaan kedua kakak, apa saja dampak yang kakak rasakan secara emosional dan bahkan fisik akibat dari bullying tersebut? Jadi efek dari bullying itu secara fisiknya tadi itu saya menderita lambung sejak dini, yaitu sejak kelas 5 SD. Kemudian saya itu sering pingsan di sekolah karena stres. Secara emosional itu waktu saya kelas 6 SD, karena saya saking emosinya itu saya memukul teman laki-laki saya. Dan teman-teman harus tahu saya dulu tuh pernah ikut kempo, bahkan coba teman-teman bayangkan bagaimana saya menahan emosi saya sejak saya kelas 5 SD sampai saya kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu, waktu kelas 6 SD saya sudah melampiaskan emosi saya karena dibully oleh teman-teman. Saya sudah tidak bisa tahan sehingga saya memukul teman laki-laki saya tersebut. Selanjutnya, menurut kakak apa penyebab utama dari tindakan bullying tersebut? Kalau menurut saya itu penyebab utama dari bullying itu bukan karena kita yang memberi peluang untuk dibully. Maksudnya kenapa saya bilang gitu? Kalau kita mencintai kita punya diri sendiri, tidak merasa iri dengan teman-teman, habis itu tidak pede, itu yang membuat orang itu sangat besar peluangnya untuk membuli kita. Coba kalau kita
pede, percaya diri, mencintai kita punya diri sendiri, pasti orang itu takut untuk bully kita karena kita mempunyai rasa percaya diri. Kemudian penyebab utama dari tindakan bullying itu karena kita tidak mau terbuka dengan orang lain. Kita selalu menutupi diri dari orang lain. Kita takut untuk berbicara, menyampaikan kita punya pendapat, karena kita juga selalu memikirkan kalau saya melakukan itu pasti salah, pasti teman-teman akan membuli. Coba teman-teman teman-teman semua mulai dari sekarang untuk mencintai diri punya diri, mengeksplor diri. Habis itu jangan memikirkan pendapat orang lain tentang diri kita, dan jangan biarkan peluang untuk dibully oleh orang lain. Kalau kamu dibully, maka kamu harus membalas, atau kamu harus membela kamu punya diri. Kamu harus membuktikan kamu punya diri itu tidak pantas untuk dibully gitu. Oke. Selanjutnya, menurut kakak langkah-langkah apa saja yang paling efektif untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan ya? Ya, sekitar. Kalau menurut saya itu tadi, terbuka dengan orang lain. Habis itu jangan takut untuk menyampaikan kita punya pendapat, dan kita juga harus menerima pendapat dari orang lain. Penyebab dari salah satunya bullyingnya juga karena kita juga susah untuk menerima pendapat dari orang lain, sehingga orang lain tersebut mempengaruhi orang lain untuk membenci kita, karena kita tadi itu Kak tidak bisa menerima mereka punya pendapat toh. Jadinya orang lain tersebut akan melakukan segala cara sampai mereka mempengaruhi orang lain itu untuk ikut menjudge kita gitu. Jadi intinya kita harus terbuka dengan orang lain, teman-teman. Terima kasih banyak kakak sudah meluangkan waktunya. Sekian. Terima kasih.